Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala washabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan segala bentuk makhluk. Salah satunya adalah air. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, yang artinya, dan kami jadikan dari segala sesuatu yang hidup. Apakah mereka beriman? Di dalam Al-Quran, air adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Tidak ada yang Allah ciptakan secara sia-sia. Selalu ada hikmah dan selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil dari mereka yang selama ini mau untuk bersyukur. Termasuk dari air. Ada banyak sekali pelajaran yang dapat diambil dan dipetik dari air. Air akan selalu mengalir tanpa bisa ditahan. Ketika ia ditahan dan dibendung, maka ia akan tetap mencari celah-celah terkecil untuk bisa terus mengalir dan mengalir. Dan di saat yang sama, ia pun sedang mengumpulkan tenaga yang sangat besar untuk menembus segala sesuatu yang menjadi penghalang. Belajar dari air. Jadilah manusia yang pantang menyerah, kreatif, inovatif, pantang mudah untuk putus asa terhadap pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar dari air. Air nampaknya memang lemah, tidak punya kekuatan apa-apa pada saat kita permainkan. Namun, itu bisa terjadi manakala jumlah atau volumenya itu kecil. Akan tetapi jika volumenya berkumpul menjadi jumlah yang banyak dan sangat besar dan luar biasa, maka bisa menghasilkan energi pembangkit listrik yang memberi manfaat bagi banyak sekali orang dan dapat menggerakkan roda kehidupan. Ketika ia dalam jumlah besar, ia bisa menyapu dan menenggelamkan segala sesuatu tanpa bisa ditahan. Hendaklah kita hidup secara berjamaah, saling tolong-menolong, bekerja sama, dan saling bersinergi. Jauhkan diri kita dari sikap egois. Jauhkan sikap kita yang buruk-buruk itu terhadap diri kita. Karena dalam kesendirian kita akan lemah dan mudah untuk ditaklukkan. Sedangkan dengan kebersamaan kita akan jauh lebih kuat, jauh lebih produktif lagi. Bukankah dalam hal sholat pun berjamaah akan jauh lebih besar pahalanya dibandingkan dengan sholat sendirian? Belajar dari air. Kita juga belajar bahwa air yang nampaknya lemah saat berada dan berupa tetesan, padahal dengan tetesan demi tetesan dan terus menetes, batu yang besar, kokoh, kuat, itu lama-lama bisa menjadi cekung dan juga bisa menjadi berlubang. Belajar dari air.
Jadilah pribadi yang istiqomah, konsisten dalam mengerjakan sesuatu. Mungkin saat ini amalan yang kita lakukan itu hanyalah amalan-amalan kecil. Namun tidak mengapa, bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun hanya sedikit. Hadis riwayat Muslim. Belajar dari air menjadi jalan bagi kita untuk selalu bersuci. Oleh karenanya, jangan pernah mencemari air. Pantang bagi orang yang beriman untuk mengotori air. Karena air bagi kita memiliki peran yang sangat vital. Harus dijaga kesuciannya. Untuk suatu ibadah, air harus dijaga dan terus dijaga. Karena bisa menjadi manfaat yang sangat besar dan juga sangat penting bagi kehidupan kita. Namun sebaliknya, ada juga air yang kotor dan najis. Jika kita terpercik air itu sedikit saja, maka kita akan bisa merusak daripada ibadah kita. Senantiasa jagalah kebersihan dan kesucian hati kita. Jangan biarkan dosa mengotori hati kita. Karena bagaimana kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagaimana kualitas hati kita. Jika hati kita baik, maka baik pula seluruh diri kita. Namun sebaliknya, jika kotor hati kita, maka seluruh diri kita pun akan kotor. Begitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita. Maka ketika seorang mukmin berpikir, merenung sejenak, fikirnya adalah syukur. Diamnya adalah fikir, geraknya adalah zikir. Lalu lidahnya bergerak. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maka nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Saudaraku yang dicintai oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, air adalah karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib kita mensyukurinya. Bersyukur dengan cara memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala serta melestarikan sumber-sumber air yang telah Allah berikan kepada kita dan telah berperan penting dalam kehidupan kita. Karena jika tanpa makanan, manusia bisa bertahan selama 3 bulan lamanya. Tetapi tanpa air, manusia paling bisa bertahan hidup 3 hari saja. Mari kita menjadi pribadi yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pribadi yang terus melestarikan lingkungan sekitarnya dengan baik dan juga dengan hati yang bersih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.